Halo Dewi, balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wangian kembali dari pasar lokal. Ini produk kedua yang diluncurkan oleh brand lokal The Scent Story yang sifatnya dimarketing untuk pasar umum. Karena sebelumnya dia bikin parfum itu lebih ke bespoke atau based on request. Nah, ini adalah produk kedua yang kayak belum jadi produk dua, tapi udah diluncurkan. Jadi judulnya adalah Failed, yang seperti ini. Ini adalah produk kedua dari The Scent Story, Failed. Buat lo yang penasaran, menurut gue gimana dan apa yang pengen gue share seputar Failed dari The Scent Story, dilanjut ya. Sambil ngabuburit, sambil nunggu waktu buka, jadi gue pengen ngobrolin seputar wangian, singkat aja, pengennya sih. Jadi ini adalah parfum kedua yang dikeluarkan oleh The Scent Story. Ini judulnya adalah Failed. Oke, gue udah sering banget ngebahas di IG gue selama gue vakum di review-review parfum di YouTube. Jadi ini adalah produk yang dibuang sayang ibaratnya. Jadi kayak ini gue setuju, gue serius ini kalau seandainya nggak dijual gue menyayangkan sekali. Dan waktu itu gue memang selalu pantau Instagramnya The Scent Story. Nanti bakalan gue share linknya. Jadi dia sering banget nge-share prosesnya, terus apa yang dia lakukan, story behind every process gitu. Nggak every sih, most of the process gitu. Nah ini dia luncurkan I believe bulan lalu, I don't know. Nanti gue cek lagi untuk data-datanya, bisa gue share di sini. Terus di kisaran harga sekitar 300-an. Itu pun juga nanti bakalan gue share di sini atau di description box, oke? Jadi ini gue beli begitu gue tahu kalau dia akhirnya launching ini Failed gitu. Kenapa dinamakan Failed? Detailnya sih gue belum ngobrol secara langsung sama Darwinnya, the perfumer of the Scent Story. Tapi intinya kayak belum mencapai the final product yang dia inginkan sebagai produk 2.0-nya. Tapi ini beneran sebenarnya udah bagus banget. Dalam arti mungkin cocok untuk beberapa orang, untuk market-market tertentu. Jadi gue nggak tahu sebenarnya goalsnya dia seperti apa. Yang gue tahu pernah ada satu momen dimana gue ketemu lagi sama sang perfumer dan dia menyampaikan bahwa dia ingin membuat aroma yang floral base gitu. Oke, dan image-nya itu juga dia share di story-nya bahwa ada image dari sang ibu yang di Pengabdi Setan yang Darwin adalah makeup artisnya untuk film itu gitu. Jadi gue sangat-sangat excited. Terus I don't know nanti produk yang berikutnya apakah akan tetap membawa DNA yang ada di Failed ini. Tapi buat gue beneran ini kalau emang dia nggak launch tuh sayang banget karena this is so good. Tempo hari ada yang sempat nanya ke gue, ini emang judulnya Failed atau produk gagal apa gimana? Dibilang produk gagal, to be honest, buat gue sih nggak jadi produk gagal karena buat gue sebagai fragrance ini blendingannya udah bagus. Kalau dibilang buat selera gue ada yang kurang, slightly gitu karena gue punya image mungkin atau gue punya keinginan mungkin. Keinginan gue ini lebih kayak ya karena gue mengenal sang perfumernya, jadi gue kayak berharap sesuatu yang agak ada twistnya gitu ya, sebagai aroma yang menyeluruh, sebagai suatu fine fragrance yang piramidanya tuh solid gitu ya. Tapi buat gue this is good. Jadi ini gue beli. Begitu dia bilang dia launch untuk yang Failed-nya sekalipun gue kepo. Dan gue belilah dan ini botolnya sama seperti yang Santalum yang sebelumnya. Ini berapa ml sih? 30 ml eau de parfum. Dan ya sprayernya standar aja. Terus suara-suara burung menambah keseruan wangian ini.
Jadi ini wangian yang tipikal freshy. Gue merasakan ada intensitas aromanya. Gue merasakan ada aroma yellow, white and yellow florals tradisional yang oriental arahnya, ke arah oriental. Jasmine-nya kenceng banget. Terus gue juga tahu waktu itu gue sempat bilang sih, karena sempat pas ngobrol-ngobrol, lu bikin notes atau lu bikin parfum yang notesnya Indonesian dong gitu. Misalkan pandan gitu, pandan tuh jarang banget ada yang pakai. Terus dia si Darwin hanya ngasih wink ke gue dan oke, gitu, that's make me wondering gitu. Gue bertanya-tanya ada apakah. Nah, gue merasakan di sini ada semburat aroma pandannya. Jadi kayak ada aroma pandan, ada aroma jasmine, ada aroma ylang mungkin kantil, dan white floral lain. I don't know, mungkin ada magnolia, gardenia. Pokoknya white floral base deh. White floral base ditambah lagi dengan aroma green and watery, dewy yang ada aroma embun-embunnya. Terus ada manis ya. Kayak ada tepung beras, kayak ada aroma tepung beras atau beras pandan wanginya, ada jasmine rice-nya, dan buat gue nih kesannya kayak gourmand. Jadi overall karena ada manisnya juga, gue merasakan ada aroma manis. Gue nggak tahu ini manisnya itu justru dari rice flour-nya atau tepung berasnya, atau dari jasmine-nya, atau the way he tincture it, atau dia kasih vanilla. Tapi gue mendapatkan ada semburat nuansa manis di sini. Manisnya nih manis kayak, kayak pada saat kita makan klepon, tapi tanpa pakai, bukan gula merah ya, atau mungkin kue-kue tradisional. Kue tradisional kita kan gak ada yang pakai vanilla, gitu. Tapi ada manisnya gitu. Dan bukan manis gula aren juga, bukan gula merah kelapa gitu. Tapi ada manisnya, jadi kayak tepung beras ketemu dengan mungkin ada santannya, tapi I don't know, bukan yang aromanya nggak coconutty di hidung gue. Terus kayak ada aroma jahe sedikit, kayak ada aroma sesuatu yang semriwing di hidung gue. Gue bilang juga ke Darwin, ini kayak ada entah itu licorice atau jahe, ada aroma yang biasa gue dapetin di wedang-wedang juga gitu, kayak wedang ronde gitu. Jadi ini menurut gue adalah gourmand versi Indonesia, gourmand tradisional yang lingersnya tuh di udara enak banget, yang friendly banget untuk cuaca di Indonesia. Buat lo penikmat white florals, I think you're gonna like this one. Base-nya itu berasa banget white floralnya. Terus maskinya gue dapet, maybe gue tuh nggak tahu note breakdown-nya karena gue juga tidak dikasih tahu, dan gue juga lebih ya udahlah, yang penting gue berdasarkan penciuman gue aja. Mungkin ada sandalwood-nya, sandalwood yang dia pakai di Santalum, maybe. Kayak apa ya, linger di udaranya tuh gue sedikit banyak mendapatkan kayak ada aromatic wood yang tipis. Jadi bukan aromatic wood yang tebel yang medok gitu, aroma woody, no. Ini aromanya kayak Middle Eastern Oriental scent, gourmand versi Middle Eastern. You're gonna like this, dan aromanya friendly, familiar banget. Cuman mungkin buat orang-orang yang merasa ngapain gue beli parfum yang aromanya tuh kayak aroma jajanan pasar, well, buat gue ini jauh lebih make sense pada saat aroma gourmand untuk lo pakai hari-hari. Ini masuk banget. Dan to be honest, beberapa parfum di luar negeri gue juga menemukan aroma gourmand yang trennya ke arah sini. Waktu itu sempat ada yang nanya ke gue juga, tren parfum di 2021 gimana, kayak gue tahu aja. Tapi gue ngerasa kayak gue menemukan aroma gourmandnya tuh yang light wave, yang kayak di Mochi Atelier in Tokyo. Terus yang kayak di Masque Milano punya, gue kebiasaan ngomongnya Masque Milano. Di Mas Milano dia juga mengeluarkan beberapa aroma gourmand yang tipis. Juga kayak di Jules Mat Stairway to Heaven. Kan gue suka kebalik-balik antara Kilian Straight to Heaven. Stairway to Heaven juga ada semburat
kayak gourmand tipis gitu. Gourmand tapi clean and fresh. Jadi bukan melulu gourmand yang kayak vanillin yang tebel banget, atau mocha yang tebel banget, atau praline yang tebel banget, tapi gourmand yang wearable, gourmand yang maksudnya nggak melulu edible yang wah ini langsung aroma es krim, tapi ini kayak aroma kayak juga ada yang menyandingkan ini dengan aroma kamar pengantin. Jadi karena ada white floral, pandan dan sebagainya, aroma tradisional lah pokoknya, aroma pandan atau aroma kuburan, karena pada saat kita tabur bunga di kuburan penuh dengan pandan, terus bunga-bungaan yang wangi-wangi, terus ada kantilnya juga, terus kayak ada bunga kuburan tuh apa kamboja gitu ya, yang menebar aroma yang ke arah either pokoknya aroma sacred lah, aroma mistis gitu, aroma yang mengundang suasana sakral in a good way and in a bad way. sisi yin and yang-nya dapat. Jadi kalau yin-nya itu kayak perkawinan, pernikahan, sisi sakral dari ya pokoknya yang tradisional sakral kayak mandi, aroma yang kayak kalau lagi mau kewong itu dimandiin gitu, yang acara apa sih bilangnya siraman kayak gitu, atau pemakaman. Jadi be careful pada saat lo pakai ini, jangan dipakai untuk dinas malam, terutama untuk tenaga kesehatan. Hati-hati. Untuk SPL-nya ini tipikal hampir mirip sama sebelumnya yang Santalum. Dia di depan berisik. Di depan tuh pas kita awal tadi gue spray itu gitu, heboh gitu. Wah, aroma heboh. Tapi setelah kayak sekarang nih dia udah nggak terlalu heboh banget di hidung, tapi whiff-nya pada saat gue goyangin tangan kayak gini itu masih dapet di kisaran 3 jaman, 3 sampai 4 jaman itu gue masih bisa dapet. Sementara untuk base-nya, untuk di fondasinya itu sebenarnya lumayan awet di kulit gue dan di hidung gue yang ngecium gitu, gue masih bisa dapet fondasinya itu di sekitar 6-8 jam gue masih bisa dapet gitu. Jadi jangan berharap ini yang sillage-nya yang panjang atau projectionnya yang tebel. No, ini we're talking about the scent story yang wangi yang bercerita. Jadi bukan wangi yang terus-terusan mabuk. Buat lo yang penasaran, lo bisa langsung cek di IG The Scent Story, ada linknya di situ, atau langsung ke toko hijaunya The Scent Story. Cuman kalau nyari langsung ke e-commerce-nya kadang suka susah nyangkutnya gitu. Jadi langsung lewat IG-nya juga bisa. Apakah gue happy dengan beli ini? Look at this, gue udah pakai segini banyak. Ini buat gue sih lumayan menunjukkan sesuatu ya gitu. Ini sempat lumayan lama menjadi daily fragrance buat gue, karena ini termasuk aroma freshy yang so right up my alley. Jadi bener-bener yang cocok banget buat gue. Gue suka banget, masih ada nuansa mistisnya. Kalau ibarat kata nih, kalau dia termasuk yang sillage-nya itu haunting, sillage-nya itu yang kayak ngikutin terus, ini bisa berbanding kayak sebanding sama dari kesukaan gue sama Xerjoff La Tosca. Cuman ya dia beda. Kalau itu kan arahnya lebih ke violet, floral itu lebih kayak ke ungu-ungu, violet gitu. Kalau ini white floral base. Buat lo pencinta white floral, I think you're gonna like this. I think that's all about the Scent Story Veil. Gue nggak sabar untuk menunggu produk selanjutnya dari The Scent Story. Apakah akan tetap ada semburat dari sini yang atau dengan sentuhan yang berbeda, atau malah justru menjadi sesuatu yang berbeda. So thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.